Lantas bagaimana kemudian kalau kita bicara kalau mencegah dulu ya, mencegah dulu sebelum kejadian. Mereka ibu-ibu atau orang tua, bapak-bapak yang anaknya belum ada kejadian menjadi korban grooming, sextortion dan seterusnya tadi. Ini yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah siapkan profil si anak dulu. Saya seringkali mengulang-ulang gitu ya. Kesiapan mereka bersikap dengan tepat itu sangat ditentukan dengan terbangun tidaknya profil kepribadian Islam pada diri anak kita. Jadi, dan itu memang dibebankan kepada orang tua untuk memastikan anak-anak mereka itu menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang berkepribadian Islam. Ketika dia sudah paham, dia memiliki nafsiyah Islami. Nafsiyah Islami itu adalah kecenderungan hawa nafsunya itu kemudian dia ikat, dia kendalikan dengan pemahaman Islam tadi. Kalau terbentuk akliyah Islami dan nafsiyah Islami pada diri seseorang, maka dia berkepribadian Islam. Itu yang akan menjadi kontrol dia. Karena rasa takut dia, terkoneksinya dia dengan Allah dalam akidahnya, meyakini bahwa Allah maha melihat dia, maha menghisap apa yang dia lakukan, maka dia mau sendiri di kamarnya, tidak dengan orang tua, mau mojok hanya dengan gadgetnya. Ketika kemudian dia paham bahwa saya kan hamba Allah, hidup adalah untuk mengabdi kepada Allah dan menggunakan aturan Allah untuk mengatur hidup saya semuanya, termasuk ketika apa yang boleh saya lihat, apa yang nggak boleh saya lihat dan seterusnya. Dia akan tetap punya kesadaran itu gitu loh. Nggak boleh lihatin aurat, nggak boleh lihat hal yang haram begini. Apalagi kemudian ini bisa mengantarkan saya kepada kerusakan-kerusakan yang berikutnya. Meskipun tidak di depan orang tuanya, dia akan punya kontrol itu. Selama dia terbangun tadi akidah yang kokoh, membuat dia sadar bahwa dia harus terikat kepada syariat Allah. Lalu kemudian kan kita bantu untuk mengilmui kan apa syariat-syariat tadi itu. Kan selalu saya katakan anak itu akan semakin kuat kalau akidahnya itu kita kuatkan. Lalu kesadaran bahwa akidah itu seharusnya kemudian terimplementasikan atau terwujud dalam dia mengambil syariat Allah untuk menuntun dia sebagai guidance. Dan itu mengharuskan dia semakin banyak pemahaman yang dia punya tentang syariat tadi akan semakin kuat dia, semakin bagus dia. Gak akan semakin mudah dibohongi. Misalkan kamu nanti tak kasih diamond tapi coba sepil dong seberapa besar inimu, misalkan auratnya itu disuruh moto. Kemarin katanya kamu ada sakit di situ ya, saya dokter saya pernah ketemu pasien begini-begini misalnya begitu. Misalkan ya, ada yang kemudian meminta melakukan sesuatu yang dia pahami itu kan maksiat, itu kan haram, tidak boleh kan saya menunjukkan aurat saya gitu begini. Apalagi ini orang yang tidak saya kenal, benarkah dia memang benar dokter atau tidak gitu. Siapa yang kemudian bisa memastikan itu akan aman? Ketika kemudian dia tuh memiliki kesadaran, itu nggak boleh, maka dia akan ngerem kan gitu kan ya. Termasuk juga ketika ayo ketemuan yuk, misalnya kalau di dunia nyata diajak ketemu, lalu kemudian lu kemana? Dijemput di tempatnya sepi, hanya 2 orang, dia paham, dia pernah dikasih modal bergaul dalam Islam itu tidak boleh yang namanya mojok, tidak boleh yang namanya kholwat, masuk ke mobil pribadi hanya 2 orang saja, atau kemudian masuk ke hotel atau ke rumah atau ke kos-kosan itu nggak boleh, itu haram gitu. Jadi sebelum itu dia sudah punya kewaspadaan. Tidak mungkin dia tuh mau berangkat minggat dari rumah untuk pindah ke kos-kosan itu tadi, karena ada filter syariah yang sudah dia pahami. Nah itu yang berikutnya, baru kemudian kita bicara tambahan-tambahan pengetahuan teknis bagaimana amannya mereka ketika mereka berselancar di dunia maya. Jadi ada edukasi berkaitan dengan bagaimana dunia maya itu. Kita harus modalkan anak-anak kita. Nah di dunia maya itu, internet itu ibaratnya hutan rimba gitu. Semua orang ada di situ, tapi kamu juga tidak bisa tahu siapa-siapa mereka itu. Kamu di dunia maya bisa kan pura-pura jadi artis siapa gitu. Jadi siapa, jadi ustadz siapa, jadi jenderal siapa, itu bisa. Dan memang ada yang seperti itu. Ada banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi edukasi yang pertama. Jelaskan untuk terkait dengan edukasinya. Edukasi pokoknya terkait dengan bagaimana membuat mereka mengerti bahwa dunia maya itu tidak aman. Ya, gambarkan itu. Bagaimana ada orang-orang jahat yang senantiasa itu kemudian sebenarnya memang mengintai mereka. Gitu ya, mengintai mereka. Maka jangan menarik perhatian mereka. Karena mereka itu filternya yang paling gampang itu adalah lihat foto profil, lihat postingan. Iya. Kan gitu kan ya? Caranya gitu. Lihat nama akun. Jangan pakai nama-nama akun yang menunjukkan kamu itu anak yang lemah, sendirian, enggak punya siapa-siapa. Enggak. Di situ jangan ada posting-posting hal yang sifatnya private atau personal. Iya. Nah, itu juga disampaikan menjadi edukasi.
jangan sampai kemudian kamu membagikan informasi di rumah itu kalau jam segini nggak ada siapa-siapa. Aktivitas. Rumahmu ada di mana, sekolahmu di mana, spesifiknya seperti itu. Sampai kemudian bisa membuat itu orang merasa sok kenal dengan Anda gitu. Iya. Dan seterusnya itu. Lalu kemudian kalau kita arahkan yang di antara edukasi yang berikutnya itu adalah mengenalkan tentang 3 tahapan tadi. Ya, kalau terkait dengan predator seksual itu akan ada orang-orang yang itu melakukan grooming online, tapi terangkan jangan grooming online gitu kalimatnya, terangkan ada orang-orang yang akan seolah-olah sok perhatian sama kamu. Sebenarnya mereka nggak perhatian kok, nak. Yang paling sayang itu sama kamu itu sebenarnya ya ibu sama bapak. Nah, tapi mereka itu di situ tuh pintar dia itu. Mereka itu jadi diarahkan kepada mengerti bagaimana taktik atau strategi orang-orang predator seksual ini melakukan grooming online, melakukan sexting. Nah, juga gini, kalau misalkan ada yang menurut kamu sudah orang baik lah ini, kamu sudah merasa kenal, lalu kemudian meminta kamu kirim foto telanjangmu, boleh apa enggak? Enggak boleh, nak. Selain itu haram. Kalau sampai foto itu tadi bocor, sesuatu yang memalukan kan? Iya, tapi ada yang nggak merasa malu gitu loh ya. Memang ada itu kan, makanya kunci yang pertama tadi itu termasuk mengasah rasa malu anak gitu. Ketika kemudian kita ajarkan tentang syariat, tentang pergaulan, menutup aurat dan seterusnya, itu kan membuat juga mengasah rasa malu anak. Ketika ada kan kasus itu, bahkan ini mengaku sebagai ustadz, gitu ya. Kemudian santri-santrinya itu disuruh ngirim semua. Disuruh ngirim semua foto-foto porno, dan dia sang anak itu ketika ditanya oleh orang tuanya, gak malu tak? Semua teman-temanku juga gitu kok, disuruh gitu, disuruh ngirim semua. Nah, itu berarti ada yang salah, ada yang lepas dari kita sebagai orang tua, sampai kok anak itu kok nggak merasa malu. Ini prosesnya adalah sifatnya itu sesuatu tumbuh kembang sejak kecil. Jangankan kemudian dia itu dilihat oleh orang asing, dia di rumah saja ketika keluar dari kamar mandi nggak pakai baju, malu apa enggak? Kan harusnya gitu kan, diajarkan seperti itu sejak kecil. Nah, itu juga kemudian kita sampaikan, kita ajarkan, jangan sampai kamu akhirnya kemudian pernah mengirimkan konten itu. Karena kalau begitu kamu sudah pernah itu dan itu malu, dia bisa memainkannya untuk disebar kapanpun, dan dia bisa jadikannya sebagai ancaman. Nah, nanti ada pemerasan. Nah, itu disampaikan, itu strategi 3 tadi yang akan dipakai oleh predator seksual itu. Kita sampaikan untuk membangun kewaspadaan. Termasuk diantaranya kemudian yang dilakukan adalah pendampingan. Nah, pendampingan singkat saja langsung. Artinya pendampingan itu nggak boleh memang dicolno begitu, apalagi malah dibiarkan. Orang tua yang kemudian dia memang mengakses konten-konten yang itu salah, konten porno, lalu HP-nya itu secara bebas dipinjam-pinjamkan ke anak-anaknya. Ya itu memang salah kuadrat ya, kebodohan kuadrat yang seperti itu. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, kemudian selain pendampingan adalah disiplin dengan pembatasan. Masih pembatasan. Sesuatu itu sampai menjadi sebuah candu, itu karena ada repetisi, karena ada pengulangan. Kayak orang-orang pakai narkoba, sebelum dia kecanduan itu dia pasti pernah pakai, tidak cuma sekali, ada pengulangan. Ada ketika ada rilis rasa nikmat, rasa senang, rasa enak itu diulang. Nah, disitulah kemudian akan membuat sebuah kecanduan. Nah, ketika anak-anak kita itu main game online, kalau hanya dikasih kesempatan terbatas saja setengah jam, dan kemudian itu terdistraksi dengan aktivitas yang lain, ya, game online-nya tadi itu terputus dengan dia harus belajar, dia bermain dengan temannya, dia mengerjakan tugas dan seterusnya, nggak sifatnya itu nggak intens, pengulangannya itu sehingga semakin mempercepat di kecanduan, maka dia akan lebih mudah mengontrol dirinya. Makanya pembatasan itu penting, pembatasan. Kemudian yang berikutnya, kalau anak-anak kita itu adalah anak-anak yang masih kecil, yang memungkinkan untuk kita lindungi dengan fitur kontrol orang tua, antivirus yang seperti itu ya, otomatis kalau setengah jam YouTube yang dia lihat akan mati. Itu kan ada pilihan-pilihan seperti itu. Nah, maka lakukan itu. Tapi kalau orang tuanya yang gaptek, berarti Anda harus ngontrolnya dan mendampinginya itu sifatnya itu harus nyata begini. Waktunya mati kan, nak, ambil HP-nya kan gitu kan ya. Kalau kamu melewati apa yang kita sudah sepakati, HP tadi Umi jual, Umi simpan, nggak akan kita keluarkan lagi. Kamu nggak bisa main lagi, kamu nggak bisa lihat YouTube apapun lagi, misalnya begitu. Tapi kalau kamu taati, di akhir pekan
ada sekian, ada 1 jam mungkin. Kalau hari biasa setengah jam, misalnya seperti itu ya. Ada pembatasan. Baik. Nah, yang berikutnya adalah kalau anak-anak kita itu belum ada pada kesiapan, ya, belum memiliki ilmu, umurnya belum cukup, ya, tadi belum mukallaf ya, belum 14 tahun, jangan diberikan dulu gadget itu sebagai hak milik dia, itu tidak boleh, gitu ya. Kalau di An-Nisa ayat 5 itu Allah berfirman, wala tu'tus sufaha amwalakum, ya. Janganlah kalian itu memberikan kepada orang-orang yang masih sufaha, nggak ngerti, orang yang bodoh, orang yang belum punya ilmu itu, harta kalian, ya. Karena itu bahaya. Mereka yang masih kalau di fikih itu dikatakan ghairu mukallaf, ya, rufi al-qalam, itu belum dicatat, diminta pertanggungjawaban, itu kan diantaranya adalah anak-anak hingga mereka dewasa atau balik kan. Nah, anak-anak itu posisinya itu bahkan mengurusi diri mereka sendiri aja dia tidak bisa, gitu loh. Mengurusi diri mereka sendiri tidak bisa. Kok kemudian kamu malah memberikan sesuatu yang itu akan bisa menjadi alat, atau mereka malah semakin terfasilitasi untuk melakukan kesalahan karena ketidakngertian mereka, gitu. Jadi itu menjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua. Kalau belum siap, jangan diberikan gadget tadi sebagai hak milik, tidak boleh. Kalau boleh karena kebutuhan, boleh pinjam. Tapi tadi dengan sebuah catatan-catatan saya sampaikan tadi, ada edukasi, ada pembatasan, ada pengawasan, ada pembatasan dan disiplinan di situ. Dan kalau perlu lindungi dengan hal yang sifatnya teknis atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu tadi kan, gitu kan ya. Nah, yang terakhir yang ini menurut saya sangat penting. Tadi kan saya sampaikan, biasanya yang jadi korban-korban grooming ini anak-anak yang bagaimana? Anak-anak dia itu tidak memiliki kekokohan profil. Dia tidak hangat. Kebutuhan-kebutuhan ghorizah atau nalurinya itu tidak terpenuhi, kan begitu kan ya. Rasa kasih sayang yang dia butuhkan, cinta, perhatian itu tidak didapatkan. Maka itu penuhi supaya kemudian seiring dengan kita menginstal pemahaman itu akhirnya membentuk anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang kokoh. Karena kalau kemudian mereka itu nggak dekat dengan kita, rumah kita itu nggak hangat, nggak membuka sebuah suasana terbuka, mereka bisa bercerita kesulitan mereka apa saja, ada ancaman yang pernah mereka dapat itu apa saja, itu akan membuat persoalan yang seperti ini itu akhirnya terjadi dan semakin rumit. Jadi mereka kan takut, mereka nggak berani bicara, mereka dapat ancaman melalui game, katanya kalau dia nggak nuruti, mengirim foto porno atau video porno, orang tuanya nanti akan dicelakakan di jalan. Saya sudah tahu orang tuamu namanya siapa, nomor mobil, plat nomor mobilnya gimana, biasa lewat jalan mana, kalau mau ke kantor bisa saya tak ancam seperti ini. Dia tidak pernah cerita. Padahal kan dia masih belum memiliki pemahaman yang komplit, yang lengkap, yang sempurna. Diancam dengan begitu itu, dia tidak bisa berpikir secara kompleks kan, belum. Yang punya kan orang tua, tapi karena dia itu tidak dekat dengan orang tuanya, maksudnya dengan niat yang baik mau melindungi orang tuanya, dia simpan, maka kemudian jatuhlah dia menjadi orang yang akhirnya terjebak dalam predator seksual anak ini.